Shalom saudara-saudara. Ya, karena hari ini masih dalam rangka kenaikan Tuhan Yesus kemarin, ya, hari Kamis, ya. Saya menyambung apa yang sudah disampaikan sama Pastor Lili hari Kamis itu, ya, tentang kenaikan Tuhan Yesus, ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, dikatakan waktu Yesus membawa mereka keluar ke Betania, ke Bukit Zaitun, kemudian sambil mengangkat kedua tangannya, ia memberkati mereka. Jadi Tuhan Yesus panggil murid-muridnya, terus memberkati murid-muridnya sambil mengangkat kedua tangannya. Ya, dia memberkati mereka. Ketika dia sedang memberkati mereka, dia terpisah dari mereka dan angkat ke surga. Berarti pada saat Tuhan Yesus naik, posisi Tuhan Yesus lagi apa? Lagi memberkati kita semua. Ya, bukan cuman murid-muridnya. Kita percaya sampai sekarang pun Tuhan Yesus masih memberkati kita. Amin saudara-saudara. Nah, jadi berkat itu terus. Tuhan Yesus itu enggak biarkan kita sendirian. Ya toh, selain dia berikan roh penghibur yang dijanjikan, Tuhan Yesus sendiri itu posisinya sekarang lagi memberkati kita. Ya, tapi memberkati apa? Apakah Petrus kamu tak berkati supaya bisnis perikananmu maju, nanti kalau nangkep ikan dapatnya banyak, ya toh? Matius, kamu nanti kalau meres pajak nanti mungkin dapatnya banyak, ya. Ya, kan bea cukai, pemungut cukai, ya. Ya, nah, apakah seperti itu? Enggak. Kalau ingat Tuhan Yesus itu bangsa Israel, orang Yahudi. Kalau memberkati dan mengangkat tangan itu sudah pasti. Itu berkat apa? Itu adalah berkat yang Tuhan suruh Harun untuk memberkati bangsa Israel. Ya, Yehova berfirman kepada Musa, berbicara kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, ya, katakan apa? Yehova memberkati engkau dan memelihara engkau. Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Yehova mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini loh, jadi kalau memberkati, mengangkat tangan, itu pasti berkatnya berkat priestly blessing ini. Ya, berkat yang Tuhan sendiri suruh keluarganya Harun, ya, keturunannya Harun untuk memberkati bangsa Israel. Ya, mungkin supaya kita mungkin nggak ngerti loh. Cuman berkat gitu tuh apa hebatnya, ya toh? Karena kita baca dalam bahasa Indonesia. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, kita akan punya sudut pandang yang lain lagi. Kita akan lihat sesuatu yang baru, ya. Kalau dalam bahasa Hebrunya dikatakan Yevreheha Yehova Vesmereha, Yaer Yehova Panaveleha Vihuneka, Yisa Yehova Panaveleha Viyasemleha Shalom, ya. Anda enggak usah baca, Anda enggak ngerti, saya pun enggak bisa baca. Ini tak hafal saudara-saudara, biar kelihatan keren, ya. Ya, saya enggak ngerti. Ya, nah, mari kita belajar. Memberkati itu kayak apa sih? Ada yang tahu sampai sekarang, memberkati itu artinya apa toh? Memberkati itu dari kata barakah, ya. Barakah dalam bahasa Hebrew itu barakah. Barakah itu artinya apa? Barakah itu artinya berkat, ya toh. Pujian kepada Tuhan, kemakmuran, hadiah. Jadi berkat itu ngasih sesuatu, ya toh. Karena itu kalau berkat berarti kita mendapat sesuatu yang baik, ya. Itu namanya berkat. Tapi apakah cuman itu? Enggak. Berkat itu, ya. Jadi barakah itu artinya mendapat hadiah, diberi hadiah. Barakah itu seperti itu. Nah, barakah itu dari
kata dasar barak. Barak itu artinya apa? Ya, barak itu artinya memberkati, juga berlutut. Jadi baraka itu kalau benar-benar artinya adalah apa? Memberi hadiah sambil berlutut. Ya, jadi yang memberi hadiah ini merendahkan diri, bukan diuncal. Kalau bahasa Jawanya itu diuncal gitu ya. Tuhan kita tidak seperti itu. Ingat waktu orang Majus datang untuk memberkati Tuhan Yesus, mereka itu selain kasih hadiah, mereka itu kasih persembahan itu sambil bersujud. Ya, walaupun mereka lihat rumahnya Maria sama Tuhan Yesus itu rumahnya jelek, rumahnya kecil. Sedangkan persembahannya mereka itu persembahan yang berharga sekali. Tapi mereka itu tidak memandang rendah Tuhan Yesus. Mereka tetap sujud karena mereka tahu yang datang ini adalah pencipta, adalah Tuhan sendiri datang dalam wujud manusia. Karena itu mereka itu nunduk sambil memberi hadiah. Beda dengan manusia kadang-kadang. Manusia itu kalau beri gak rela, itu gak berkati saudara-saudara. Seperti ada video seperti ini. Ini kejadian di Cina saudara-saudara. Ya. Lempar. Apakah ini memberkati? Apakah dia ini nangis karena dapat uangnya? Enggak. Betul dapat uang. Tapi dengan cara dilempar itu sakit hati. Dan ini enggak berkati. Malah buat sakit hati saudara-saudara. Ini bukan berkat. Walaupun dapat uangnya. Tapi Tuhan kita beda. Dikatakan hukum Taurat datang lewat Musa. Jadi ibaratnya kalau sekarang itu hukum Taurat digojekkan. Gojeknya itu namanya Musa. Ya, drivernya namanya Musa. Tapi lain. Anugerah dan kebenaran datang sendiri melalui Yesus Kristus. Tuhan itu kalau kasih sesuatu, itu Tuhan itu tidak lewat perantaraan saudara-saudara. Karena tahu ini berharga. Kalau sesuatu yang berharga, apa mungkin Anda gojekan? Ada yang pernah gojekan emas 5 kilo? Enggak mungkin. Emas 5 kilo Anda kirim sendiri, benar? Ya. Sama Tuhan. Hukum Taurat itu dikirim lewat hambanya Musa. Ya. Musa itu cuma hamba. Tugasnya melayani. Tapi Tuhan Yesus itu adalah putra. Dia yang mengepalai. Besar mana Musa sama Tuhan Yesus? Besar Tuhan Yesus. Ya toh. Dan Tuhan Yesus, Tuhan kalau kasih sesuatu, itu dia turun sendiri. Dia yang adalah dalam wujud Elohim tidak memperhitungkan kesetaraan dengan Elohim sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya ia mengosongkan dirinya, mengambil wujud seorang hamba agar menjadi serupa dengan manusia. Jadi Tuhan itu ngasih hadiah ini sambil merendahkan diri, sambil sujud Tuhan ini. Jadi manusia, jadi hamba, bukan cuma jadi manusia. Jadi hamba. Betapa rendah hatinya Tuhan kita. Bukan cuma itu. Dia jadi hamba, merendahkan diri, menjadi taat sampai mati, bahkan matinya itu di kayu salib. Lain kalau Tuhan Yesus ini mati sebagai pahlawan, lawan orang Romawi. Tuhan Yesus mati, tapi orang Romawi 100.000 mati, itu beda cerita. Ini Tuhan Yesus mati di kayu salib. Berarti Tuhan Yesus ini mati sebagai penjahat, saudara-saudara. Padahal dia enggak melakukan dosa. Tapi dia merendahkan dirinya sampai seperti itu. Kenapa kok mau seperti itu? Karena Elohim sangat mengasihi dunia ini. Sehingga dia mengaruniakan, memberikan apa yang hartanya Bapa paling berharga yang dia punya apa?
anaknya yang tunggal itu dikaruniakan kepada dunia. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini loh, Tuhan kalau kasih itu, barangnya yang paling berharga, hartanya yang paling berharga, anak tunggalnya sendiri. Itu diberikan, dikaruniakan. Supaya kita bisa dapat hidup yang kekal. Karena Tuhan sayang sekali sama kita. Itu loh, artinya Tuhan memberkati engkau. Yehova memberkati engkau. Itu seperti itu. Dan dikatakan, dan memelihara engkau. Ya, Inggrisnya itu keep. Bahasa Hebrunya yang dipakai itu adalah syamar. Syamar itu artinya apa? Menjaga. Bertanggung jawab menjaga. Menyelamatkan hidup. Ya toh? Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Aku memberikan hidup kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa karena tidak seorang pun akan merampas mereka dari tanganku. Nah ini loh janjinya Tuhan. Tuhan itu menjaga kita, melindungi kita. Kita ini digenggam sama Tuhan. Gak ada yang bisa ambil kita. Apakah cuma sampai situ? Enggak. Dikatakan Bapakku yang telah memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Lebih besar. Gak ada yang bisa ngalahin Bapa. Dan seorang pun tidak dapat merampas mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Jadi kita sudah digenggam sama Tuhan Yesus, masih digenggam lagi sama Bapa. Ada yang bisa ngambil kita? Gak ada. Kita ini benar-benar dilindungi, benar-benar perlindungan kita ini komplit. Dan bukan kita jangan percaya cuma dua aja. Kita masih dikatakan setelah kamu percaya, kamu itu dimeteraikan oleh Roh Kudus yang dijanjikan. Jadi kita ini masih sudah dipegang sama Tuhan Yesus, dipegang Bapa, masih dimeteraikan lagi sama Roh Kudus. Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan sehingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji kemuliaannya. Jadi kita ini jangan percaya sama double keselamatan, double jaminan. Kita percaya triple jaminan keselamatan. Bapa, Putra, Roh Kudus itu melindungi kita. Sehingga kita ini benar-benar aman. Dan itu loh, itu yang dikatakan memelihara, menjaga engkau. Ya. Terus ayat berikutnya dikatakan apa? Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu. Nah ini agak aneh. Saya juga bingung. Maksudnya gimana membuat wajahnya bersinar itu maksudnya apa? Nah, mari kita belajar. Kalau wajahnya Tuhan disembunyikan, ya kita belajar dari kebalikannya. Dari kebalikannya kita akan tahu maksudnya gimana. Ya, kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, maka dikatakan dan umat ini akan dibinasakan dan banyak malapetaka serta kesusahan akan menimpa mereka. Karena apa? Karena Elohim tidak ada di tengah-tengah mereka. Jadi kalau Elohim, Tuhan itu menyembunyikan wajahnya, berarti banyak malapetaka. Berarti Tuhan gak ada. Jadi pada saat kamu ada masalah, kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, kamu gak akan dapat pertolongan. Ya, sama di Ulangan juga dikatakan, aku akan menyembunyikan wajahku karena semua kejahatan yang telah mereka perbuat. Karena mereka telah berpaling kepada ilah-ilah lain. Kenapa kok Tuhan sampai memalingkan diri? Karena bangsa Israel itu sudah tidak percaya lagi sama dia. Mereka percaya kepada ilah-ilah yang lain. Ya, dan dikatakan kalau Yehova menyembunyikan wajahnya, itu berarti mereka itu lagi melakukan suatu perbuatan yang sangat jahat. Karena itu wajahnya disembunyikan. Tapi bangsa Israel tidak peduli kadang-kadang seperti itu. Tapi ada satu raja yang selalu peduli. Raja siapa? Raja Daud. Daud ini dia mau hartanya hilang, jabatannya hilang, kerajaannya hilang, gak masalah. Yang penting Daud bilang apa? Saat engkau berfirman, carilah wajahku, maka aku akan mencari wajahmu ya Yehova. Jangan menyembunyikan wajahmu daripadaku. Jangan berpaling dari hambamu dalam amarahmu. Engkau telah menjadi
penolongku. Janganlah membiarkan aku dan meninggalkan aku, ya Elohim, keselamatanku. Daud tahu yang paling penting itu jangan sampai Yehova menyembunyikan wajahnya. Dia selalu cari wajahnya Yehova. Karena dia tahu paling penting itu di dunia. Itu kalau Yehova mau ditemui. Kalau Yehova nggak mau ditemui, berarti ada masalah. Perkara besar, malapetaka akan datang. Tapi kalau ada Yehova, pada saat ada masalah dan Yehova mau ditemui, maka engkau akan mendapat pertolongan. Amin saudara-saudara. Dan menerangi itu apa? Kata terang di sini yang dipakai adalah or. Or itu artinya menyinari, menunjukkan jalan. Firman Tuhan berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Pada saat Anda sedang kesulitan, Anda nggak tahu harus gimana ini Tuhan. Kembali kepada Yesus. Kembali cari firman Tuhan. Maka engkau akan menemukan petunjuknya. Tuhan akan menerangi jalan mana yang harus engkau tempuh. Engkau akan ketemu sama orang-orang yang pas. Engkau akan ketemu cara yang benar. Untuk setiap masalah yang engkau hadapi. Ini loh yang dikatakan Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu. Dan dikatakan Tuhan Yesus adalah terang yang sejati. Yang datang ke dalam dunia yang menerangi setiap orang. Berarti apa? Tuhan Yesus ini adalah terang itu sendiri. Dia ini adalah solusi. Dunia ini sedang menuju kepada kebinasaannya. Tapi solusinya Tuhan tunjukkan jalannya. Tuhan tunjukkan terangnya. Yaitu lewat Tuhan Yesus. Karena itu pada saat Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu. Berarti kalau engkau ada masalah, Yehova pasti mau ditemui. Dan dia akan tunjukkan jalan benar untuk menyelesaikan masalahmu. Amin saudara-saudara. Dan dikatakan, dan memberi engkau anugerah. Ini translate yang kurang pas. Dikatakan be gracious unto you. Ya, kata yang dipakai adalah kanan. Bukan kanap, kanan. Kanan ini adalah berbelas kasihan. Membungkuk dalam kebaikan kepada yang lebih rendah untuk mendukung. Jadi bukan kayak tadi memberkati. Tapi kali ini berbelas kasihan tapi saling sambil menundukkan diri, merendahkan diri. Itu Tuhan kita. Ingat waktu ada orang kusta yang datang kepada Tuhan Yesus. Dia ini orang kusta ini datang kepada Tuhan Yesus berlutut. Ya nampaknya dia ini sudah nggak ada jalan, gimana orang kusta? Ya, hidupnya lebih parah daripada orang mati. Orang kusta itu, dia berlutut meminta pertolongan kepada Tuhan dan berkata, jika engkau mau, engkau dapat melahirkan aku. Ya, kita lihat ya ibaratnya. Ini orang kusta berlutut, berarti kan berlutut nyembah ke bawah. Ya, Tuhan Yesus gimana? Nanti nular. Agak jauh-jauh ya. Ya udah, enggak masalah. Sudah sembuh ya. Diginiin bisa enggak? Bisa. Apakah Tuhan Yesus melakukan itu? Enggak. Dikatakan dengan penuh belas kasihan. Tuhan Yesus mengulurkan tangannya, menjamahnya. Berarti kalau menjamah orang yang berlutut, Tuhan Yesus harus ikut nunduk. Tuhan Yesus harus ikut bungkuk dan menjamah. Tuhan Yesus enggak jijik saudara-saudara. Ini loh, punya compassion, punya belas kasihan, berbelas kasih itu seperti itu. Dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Tapi lain dengan pendeta-pendeta sekarang, sampai situ cukup. Pas gini, tambah nih ya, kamu jaga di belakang di gini, siapa tahu nanti gelundung ke sana ya. Seakan-akan sekarang ini kalau dikasih kuasa gini Roh Kudus, gelundungnya tambah jauh, kuasanya tambah hebat ya. Padahal enggak tercatat di Alkitab seperti itu saudara-saudara ya. Nah ini loh, ini Tuhan kita itu seperti itu. Ini loh artinya berbelas kasih itu seperti itu. Amin saudara-saudara. Kita lihat kebaikan Tuhan. Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu dan berbelas kasih kepadamu. Ini loh, luar biasa. Dan yang ayat ketiga dikatakan, Yehova mengarahkan wajahnya
kepadamu. Tapi ini translate yang salah juga gitu loh. Mengarahkan wajah, kata-katanya bukan seperti itu saudara-saudara. Kata-kata yang betul adalah Yehova mengangkat wajahnya, lift up his countenance toward you. Mengangkat wajahnya kepadamu. Loh, mengangkat wajah itu artinya apa ya? Ini memang ekspresi yang enggak ada di kamus Indonesia. Karena itu kata yang dipakai adalah mengarahkan. Seakan-akan menunjukkan mukanya ini diarahkan, saya mengarahkan muka saya ke Frans, maksudnya apa gitu. Enggak, saudara-saudara. Yang kata yang benar adalah mengangkat wajahnya, ya. Nah, mengangkat ini maksudnya gimana? Ya, sekali lagi kalau mau belajar mengangkat wajah, kita belajar kebalikannya. Kalau wajahnya turun gimana? Ya, dikatakan waktu Kain habis persembahannya itu enggak diterima sama Tuhan, yang diterima punyanya Habil, dikatakan apa? Yehova berfirman kepada Kain, mengapa engkau marah dan mengapa mukamu menunduk? Ya, thy countenance fell, mukamu jatuh. Ya, kalau bahasa Jawanya itu merengut. Ya, gitu ya, gitu ya, turun gitu ya. Ya, nah berarti kalau ngangkat berarti apa? Tersenyum gitu ya. Nah seperti ini. Kalau ini yang sebelah kiri turun, ya itu jatuh, mukanya jatuh ya. Kalau ngangkat berarti tersenyum. Berarti kalau Yehova mengangkat wajahnya kepadamu, Yehova lagi tersenyum kepadamu ya. Nah kalau Tuhan itu tersenyum berarti apa? Ada sesuatu yang indah yang akan terjadi ya. Jadi ekspresi ini yang enggak ada di bahasa Indonesia. Sehingga kita pada saat baca, kita enggak ngerti ditranslate, dialih bahasakan dengan bahasa Indonesia, kita enggak ngerti. Tapi pada saat kita ngerti, kita lihat sesuatu yang indah. Oh, berarti Tuhan itu tersenyum, selalu tersenyum sama kita. Tuhan enggak pernah marah sama kita. Lihat kita selalu seneng ya. Selalu tersenyum kalau lihat kita. Nah itu loh, mengangkat wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera ini gimana? Ya, nah kalau mau belajar damai sejahtera, kita lihat keseluruhan dari berkat ini. Ya, dikatakan, Yefrehecha Yehova veis merecha, Yaer Yehova panavelecha vihuneka. Yisa Yehova panavelecha veyasemlecha shalom. Anda lihat puisi ayat ini begitu indah. Indahnya kenapa? Lihat saudara-saudara. Semua kata-katanya diawali dengan yud. Ya, diawali dengan huruf yud. Ya, semua lihat. 1 yud, 2 yud, 3 yud. Terus apa? Huruf kata-kata kedua itu selalu Yehova. Ya, lihat teratur semua ya. Yehova, Yehova, Yehova. Ya, yang lebih hebat lagi, ya, indahnya apa? Baris pertama itu ada 3 kata, ya, 3 kata, 15 huruf. Baris kedua 5 kata, ya, 1, 2, 3, 4, 5. Hurufnya berapa? 20. Lihat, ada ininya, ada ritmenya. Baris ketiga, 7 kata, berapa? 25 huruf. Bilang ke sebelah saudara, kalau enggak Tuhan enggak bisa kayak gini. Amin saudara-saudara. Ini begitu teratur, begitu indah. Ya, seakan-akan dihitung, kok bisa pas semua kata-katanya. Amin saudara-saudara. Nah, kalau di total semua 15 ditambah 20 ditambah 25 itu totalnya 60. 60 itu kalau di alfabet Hebrew ya, itu 60 itu huruf samek ya. Hurufnya kayak gini, hampir kayak segitiga kebalik ya. Hampir kayak segitiga. Tapi tetragama piktografnya ingat, huruf Ibrani itu awalnya gambar, tapi Ibrani modern dibuat jadi huruf. Ya, kalau dulu piktografnya dulu itu nulisnya ini
Samek itu seperti ini. Apa ini? Kok kayak garpu? Bukan, saudara-saudara. Ini adalah para-para. Ya. Jadi kalau tanaman anggur kan tanaman rambat, ya. Supaya merambat itu pakai para-para seperti ini, ya. 3 gini. Supaya apa? Dari bawah merambat ke atas, nanti sampai atas gini, buahnya menjulur turun ke bawah. Nah, ini para-para. Ya, artinya apa? Penopang. Samek ini penopang untuk memperkuat, mengokohkan tempat orang berpijak, tempat orang berpegangan, itu samek, ya. Nah, dikatakan firman Tuhan di Yesaya 26 ayat 3 dikatakan apa? Engkau menjaga dia dalam damai sejahtera yang sempurna, yang pikirannya tertinggal padamu. Karena kepadamulah dia percaya. Jadi pada saat kita pikirannya tentang Tuhan terus, maka Tuhan yang akan menjaga kita. Tuhan yang akan berikan pikiran damai itu. Tuhan yang akan berikan damai itu kepada kita. Intinya itu bukan kita kerja keras, tapi intinya itu hubungan. Kita itu selalu berpegang pada Tuhan, selalu merambat kepada Tuhan, selalu samek sama Tuhan, ya. Dikatakan kata yang dipakai stay tadi itu pikirannya hanya pada Tuhan aja. Kata yang dipakai adalah samek. Sama seperti huruf yang tadi. Samek. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat menghasilkan buah dari dirinya sendiri jika tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian pula kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Kalau kita tidak dalam Tuhan Yesus, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Tapi kebalikannya berarti, kalau kita tinggal di dalam Kristus selalu, berarti kita pasti berbuah. Kita pasti bisa melakukan sesuatu. Amin, saudara-saudara. Ini loh damai itu seperti itu. Karena itu Tuhan Yesus bilang apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera aku berikan kepadamu. Dan damai sejahtera yang ku berikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Ini loh damainya Tuhan. Bukan damai yang kayak dunia. Kalau dunia baik-baik saja. Kalau dolar turun jadi 15.000 lagi. Kalau bensin turun jadi 10.000 lagi. Kita damai. Enggak, saudara-saudara. Walaupun bensin harganya naik seperti sekarang. Walaupun dolar harganya naik seperti sekarang. Tapi damai itu tetap ada dalam kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena damai itu bukan dari kita. Damai sejahtera Elohim yang melampaui segala pengertian akan menjaga hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Kalau kita ini dalam Kristus, maka Tuhan akan memberikan damai yang melebihi nalar kita, yang melebihi pikiran kita, melebihi pikirannya dunia. Kenapa? Karena Tuhan Yesus bilang apa? Jangan gelisah hatimu. Kalau jangan gelisah berarti damai. Sebagaimana engkau percaya kepada Elohim, percaya juga kepadaku. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku ada banyak tempat tinggal. Dan jika tidak demikian tentu aku akan mengatakannya kepadamu. Aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi damai kita, kalau kita dalam Kristus, kita damai. Bukan karena kita melihat kondisi dunia ini. Tapi karena kita tahu sesudah dunia ini kita punya rumah atas nama kita sendiri yang sudah disiapkan oleh Tuhan untuk kita. Dan ini bukan sementara seperti di dunia ini. Ini adalah kekal. Kita bisa damai karena kita tahu kita punya hidup yang kekal. Kita punya harta di surga. Kita punya rumah di surga. Dan itu yang membuat kita damai. Apapun yang terjadi di dunia ini tidak akan membatalkan kekekalan yang akan kita dapatkan di surga nanti. Amin, saudara-saudara. Ini loh damai yang dijanjikan sama Tuhan. Dan ini damai yang melebihi akal pikiran manusia. Ini loh yang dijanjikan Tuhan. Ini yang akan
didapatkan oleh kita. Karena itu, habis ini, sesudah kita dengar ini, kita akan melihat berkat ini dari sisi yang lain. Kita akan lebih mengerti bagaimana Yehova memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan itu memberkati, nunduk, ngasih sesuatu yang indah. Sesuatu yang berharga apa itu? Anaknya sendiri, supaya apa? Supaya kita dapat hidup yang kekal. Dan Tuhan sendiri yang akan menjaga kita. Tuhan sendiri yang akan menggenggam kita. Kita nggak usah menjaga diri kita sendiri. Amin, saudara-saudara. Yehova membuat wajahnya bersinar atasmu. Kalau kita ada masalah, Tuhan akan selalu mau didatangi. Tuhan akan selalu mau menemui kita. Dan Dia akan tunjukkan jalan yang benar. Bagaimana masalah kita bisa diselesaikan. Dan berbelas kasih kepadamu. Tuhan kalau bantu, Tuhan kalau nolong, Tuhan itu tidak setengah-setengah. Tuhan berbelas kasih, Dia ikut nunduk, Dia ikut merasakan penderitaan kita. Tuhan ikut merasakan sedihnya kita. Ini loh Tuhan kita. Yehova mengangkat wajahnya kepadamu. Yehova selalu senang melihat engkau. Selalu menunjukkan muka yang gembira. Senang. Gak pernah marah kepadamu. Dan memberkati, memberi engkau damai sejahtera. Ada damai pada saat kita tahu. Karena kita tahu jaminan kita itu bukan cuma di dunia ini saja. Jaminan kita itu juga di kekekalan nanti. Amin, saudara-saudara. Dan kalau kita lihat, kalau kita baca, ya, ayat ini ada satu komponen lagi, yaitu apa? Engkau, kamu. Walaupun ini untuk seluruh bangsa Israel, tapi kata engkau yang dipakai itu singular, tunggal. Berarti apa? Bagaimana engkau meyakini berkat ini itu pribadi masing-masing, bukan kumpulan. Oh tenang, yang penting Pastor Lili percaya aku nunut. Tidak bisa begitu saudara-saudara. Bagaimana kita, pandangan kita, hubungan kita dengan Tuhan itu mempengaruhi berkat yang kita terima pribadi lepas pribadi. Karena itu hubungan pribadi dengan Tuhan itu penting. Ya. Karena itu mempengaruhi bagaimana apa yang kita dapatkan itu berpengaruh dengan hubungan pribadi kita. Amin. Nah, itu loh. Ya. Dan terus dikatakan, kenapa kok Tuhan mengangkat tangannya? Kenapa kok kalau berkat ini dikatakan memberkati, kenapa kok tangannya harus diangkat? Ya. Nah, ini kalau orang Yahudi memberkati, lihat tangannya harus diangkat saudara-saudara. Bukan gini ya, tapi gini. Ya, kenapa? Karena di ayat selanjutnya dikatakan, demikianlah mereka harus menaruh namaku di atas Bani Israel, maka aku akan memberkati mereka. Jadi kalau memberkati nama Yehova harus ada. Nah, jadi tangannya seperti ini ya. Ini dari hasil arkeologi itu banyak ditemukan seperti ini. Kenapa kok seperti itu? Karena ini adalah nama Tuhan, ya. Nama Tuhan itu kalau disingkat itu Shin, huruf Shin, Hashem, ya. Jadi ya nggak semua orang bisa. Jadi saya cuma bisa tangan kiri aja, ya. Jadi kayak W gini ya, Shin, ya. Tangan kiri gini. Ya, ini Shin, ini lambang namanya Tuhan. Karena itu kalau memberkati harus double Shin gini ya. Gini sama gini dijadikan satu. Saya nggak bisa nanti ucul. Ya. Nah, jadi seperti ini. Ini namanya gamatria ya. Gamatria itu ada perhitungannya sendiri ya. Ruas-ruas jari ini ada hitungannya sendiri-sendiri ya. Nah, jadi kalau dua tangan ini dijadikan satu, itu Shin ya, berarti itu Shaddai, yang maha besar ya, Shaddai ya. Dan itu sekali lagi artinya apa? Artinya live long and prosper. Hidup panjang dan makmur ya. Ya, jadi kalau
orang Israel itu kasih salam, shalom. Shalom itu artinya bukan shalom gitu aja. Tapi maksudnya itu engkau umurmu panjang dan engkau itu makmur. Itu loh, live long and prosper ya. Karena ada namanya Tuhan. Tuhan yang memberkati engkau ya. Nah, Anda ada di sini yang umur 50 tahun? Nah, lebih. Ingat ini film apa? Star Trek, ini Mr. Spock ya. Ini ada film dulu ya, yang nggak tahu ini ada film science fiction. Star Trek, kalau waktu kecil saya kalau ketiduran nggak lihat itu kudu nuangis. Waduh ya apa ini? Ya. Seneng. Dan ini orang alien dari planet Vulkan ya. Ini alien sekarang lagi filenya dirilis sama White House semua ya. Nah, ini Vulkan ini punya salam. Kalau ketemu orang punya salam. Salamnya gimana? Live long and prosper. Live long and prosper. Sama persis kayak ini. Ya, kenapa kok bisa gitu? Yang main Mr. Spock ini namanya Leonard Nimoy. Dia ini orang Yahudi. Jadi sengaja dimasukin, disisipin. Jadi di filmnya dia yang kasih ilham. Gimana kalau salamnya Vulkan ini saya sisipin. Live long and prosper, ya. Live long and prosper. Panjang umur dan makmur katanya gitu, ya. Nah, ini kayak gitu, ya. Dan ternyata Tuhan Yesus waktu sesudah dia bangkit, dia ketemu sama menampakkan diri pada murid-muridnya pertama kali, Tuhan Yesus bilang apa? Shalom bagimu. Nah, shalom ini sama. Maksudnya apa? Saya percaya Tuhan Yesus bukan cuma bilang shalom gitu. Enggak. Kemungkinan besar Tuhan Yesus akan bilang ini. Shalom. Live long and prosper. Panjang umur dan makmur kepada kamu semua. Amin. Nah ini loh. Jadi kalau kita nggak ngerti Alkitab, kita nggak ngerti tradisinya Yahudi, kita akan lihat Alkitab itu biasa-biasa, nggak ada sesuatu yang wah gitu. Tapi kalau kita tahu adat istiadatnya Yahudi, bahasa aslinya, kita akan dapat pewahyuan yang lebih. Amin saudara-saudara. Ya, nah ini loh. Nah, kenapa kok tangannya harus gini? Ya, ingat di telapak tangan kita ada tulang ini ada berapa? Ternyata ada 27 tulang di telapak tangan kita ini. Ya, terus kalau ditambah lengan itu ketambahan 3. Di sini 2, di sini 1. Jadi total 27 ditambah 3 berapa? 30. Kenapa kok 2 tangan? Kalau 30 dikali 2 berapa? 60 tadi apa? Samek. Kembali lagi samek kelihatan lagi. Ya, dikatakan firman Tuhan bilang apa? Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal lihat oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Jadi waktu bangsa Israel, waktu imam-imam dari keturunan Harun itu mengangkat tangannya memberkati, itu bukan tangannya mereka yang memberkati saudara-saudara, tapi tangan Tuhan sendiri yang menopang. Kelihatannya tangannya para imam, tapi di balik itu di dunia spiritual tangan Tuhan sendiri yang menopang, tangan Tuhan sendiri yang menguatkan. Ya, ini bahasa Inggrisnya kurang pas. Yang betul itu the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God of Jacob. Jadi dikatakan lengan-lengan tangannya dijadikan kuat oleh tangan Tuhan Yakub yang perkasa. Jadi imam-imam itu tangannya bisa kuat karena itu Tuhan yang memperkuat tangannya. Amin saudara-saudara. Nah ini loh saudara-saudara. Jadi kita lihat berkat itu walaupun manusia yang memberkati, tapi berkat itu turun dari surga. Tapi beda pada saat Tuhan Yesus yang melakukannya. Pada saat Tuhan Yesus yang mengangkat tangannya, Tuhan Yesus adalah Tuhan itu sendiri. Karena waktu dia memberkati sambil mengangkat tangannya, maka berkat itu turun dari dia sendiri. Kita ini orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Kita langsung dan murid-murid Tuhan Yesus tahu. Oh ini Tuhan. Tuhan yang langsung memberkati aku. Karena itu pada saat
mereka melihat, loh ini berkat Harun priestly blessing. Mereka langsung tahu, oh ini Tuhan yang memberkati. Amin saudara-saudara. Nah, karena itu kenapa harus namanya ditaruh ya? Terus kapan Tuhan itu naruh namanya Tuhan pada kita ya? Di Yohanes 17 waktu doa Tuhan Yesus bilang apa? Aku telah menaruh namamu. Namanya siapa? Yehova. Kepada orang-orang yang telah engkau berikan kepadaku dari dunia ini. Mereka ini adalah milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku. Dan mereka telah memelihara firman-Mu. Jadi kita ini orang-orang yang dimana nama Yehova sudah ditaruh pada kita. Supaya apa? Apa keuntungannya namanya Yehova ini ditaruh pada kita? Dikatakan, aku tidak lagi berada dalam dunia ini karena aku datang kepadamu. Tetapi mereka masih berada dalam dunia ini. Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Jadi kita ini ada namanya Yehova. Supaya apa? Supaya kita dipelihara. Selama masih ada di dunia ini. Kita dipelihara oleh karena nama Yehova. Amin saudara-saudara. Penting sekali ternyata nama ini seperti ini. Kelihatannya seperti sesuatu yang sepele kalau kita nggak ngerti. Tapi kalau kita baca benar-benar. Wow, kita ini orang-orang yang benar-benar diberkati. Kita ini orang-orang yang punya namanya Yehova di dalam kita. Amin saudara-saudara. Kepercayaan lain nggak punya. Karena itu berkat miracle mujizat itu hanya ada pada orang-orang Kristen. Amin saudara-saudara. Karena kita menyembah Tuhan yang benar. Kita menyembah satu-satunya Tuhan yang benar. Ya. Dan namanya Yehova siapa? Mari kita baca sama-sama. Elohim berfirman lagi kepada Musa. Katakan demikian kepada Bani Israel. Yehova Elohim leluhurmu. Elohim Abraham, Ishak dan Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan seperti itulah aku diingat di semua generasi turun-temurun. Jadi Yehova sendiri yang bilang namaku Yehova. Dan ini harus diingat sampai generasi turun-temurun. Gak mungkin ganti namaku. Jangan diganti-ganti. Ini Tuhan sendiri yang menyatakan diri. Bukan Tuhan dikasih nama. Saudara-saudara. Ya. Yehova, Yud-He-Vav-He. Dari mana Yehova ini? Haya, Hove, Yihye, Yihye, Ye, Hove, Hov, Haya, Ha, Yehov, Ha, ya, Yehova, ya, artinya apa? Aku yang dahulu ada akan menjadi aku yang sekarang ada, akan menjadi aku yang akan datang ada, ya. Jadi selama-lamanya Yehova itu artinya kekal, ya. Nah, dan ini, nama ini penting sekali. Kenapa? Karena ini ada hubungannya dengan akhir zaman. Ini ada hubungannya dengan Tuhan Yesus. Kenapa kok seperti itu? Di Wahyu dikatakan, aku akan menuliskan nama Elohimku kepadanya. Sama seperti tadi, sama seperti Tuhan Yesus bilang. Dan nama kota Elohimku yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Elohimku dan namaku yang baru. Jadi kita ini orang-orang yang dikasih namanya Yehova, ini ada hubungannya dengan kedatangan Tuhan nantinya. Ya, dikatakan siapa yang menang loh. Kalau menang dikasih nama, berarti kalau nggak menang nggak dikasih nama, betul ya? Ya, betul, kayak gitu ya. Nah, kok gitu Her? Berarti nggak semua orang selamat nanti Her. Kalau nggak menang nggak selamat. Nah, ini maksudnya menang apa? Ya, supaya tahu baca ayat atasnya sebelumnya ya. Ini ayat 12. Mari kita baca mulai ayat yang ke-10 ya. Dikatakan ayat 10, karena engkau telah memelihara firman kesabaranku. Jadi Tuhan itu panjang sabar ya toh. Dan kita itu pelihara, oh Tuhan itu panjang sabar. Maka aku juga akan melindungi engkau dari
masa pencobaan yang akan segera datang atas seluruh dunia ini untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Lihatlah, aku datang segera. Peganglah erat-erat apa yang engkau miliki, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Berarti orang yang menang ini adalah orang-orang yang memelihara firman kesabarannya Tuhan. Firman bahwa Tuhan itu sabar. Berarti orang-orang yang menantikan kedatangannya Tuhan. Karena itu dikatakan, jangan sampai ada orang ini mengambil mahkotamu. Ya, ingat, menanti-nantikan Tuhan itu ternyata dapat mahkota loh saudara-saudara. Ya, dikatakan. Ini yang paling gampang, ini mahkota paling gampang. Saya berharap seluruh anggota gereja ini dapat. Karena syaratnya paling gampang. Dan kita ulang, hampir tiap minggu kita ulang. Kalau tidak dapat, kebacut. Ya. Karena apa syaratnya? Selanjutnya tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan diberikan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada hari-harinya. Dan bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kalau kita rindu, kita ngarep-ngarep kalau bahasa Jawanya. Ngarep-ngarep terus kedatangan Tuhan. Ada hadiahnya, ada mahkota. Karena itu Tuhan bilang, sekarang ini banyak orang itu gak percaya bahwa ada kedatangan Tuhan itu gak percaya. Gak percaya bahwa kita ini akan dirapture, gak percaya. Karena itu Tuhan bilang apa? Jangan seorang pun mengambil mahkota, bukan mahkotanya ini diambil sama dia dicuri, bukan. Tapi karena kamu akhirnya meragukan juga. Jangan-jangan benar ya. Ini sudah ditunggu 2000 tahun lebih, ini sudah tahun 2026 loh. Tuhan Yesus gak datang-datang, mungkin benar. Mungkin Tuhan Yesus ini gak akan datang lagi. Ya. Akhirnya kita, wis gak mau mengarep-ngarep wis ya. Berhenti, akhirnya kita gak dapat mahkota. Jadi bukan artinya mahkotanya dicuri, tapi kita kehilangan mahkota karena kita sudah gak percaya lagi. Sudah gak merindukan, sudah gak menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Karena itu kita kehilangan mahkota kita, ya. Ingat, kehilangan mahkota bukan berarti kehilangan keselamatan, dua hal yang berbeda ya. Enggak ada masalah, ya. Tapi eman kalau enggak dapat mahkota, enggak dapat reward, gampang loh syaratnya. Cuman menanti-nantikan kedatangan Tuhan saja loh, ya. Tentu saya percaya Pastor Lili ini pasti dapat nomor 1. Ya. Nah terus ya kita sudah mau selesai ya. Nah, waktu dikatakan waktu Tuhan Yesus naik ke surga, ya, terangkat ke surga, itu dikatakan seperti ini. Setelah mengatakan hal-hal itu, terangkatlah dia di depan mata mereka dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Sementara mereka terpana memandang ke langit saat dia naik, tampaklah 2 malaikat dengan pakaian putih berdiri di dekat mereka. Ya. Dan berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa engkau terpana memandang ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga di hadapanmu, dia akan datang kembali dengan cara seperti yang kamu lihat saat dia naik ke surga. Jadi ingat, Tuhan Yesus memberkati, terus terangkat, di awan-awan ketutup, terus baru hilang. Ya, nggak kelihatan lagi. Berarti turunnya nanti gimana? Dari atas ke awan-awan dulu, baru turun ke bawah ya. Dan ini sama persis apa yang dikatakan Rasul Paulus. Inilah firman Tuhan. Rasul Paulus bilang, ini menurut aku. Rasul Paulus gak bilang gitu. Rasul Paulus bilang apa? Ini firman Tuhan. Yang hendak kami katakan kepadamu, yaitu waktu kedatangan Tuhan Yesus. Kita yang masih hidup tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Saat penghulu malaikat berseru dan sangkakala Elohim ditiup sebagai suatu tanda, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan orang-orang mati dalam Kristus akan terlebih dahulu bangkit. Ya. Kemudian kita yang masih hidup dan pada waktu itu akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus di udara.
demikian kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Jadi sama seperti waktu Tuhan naik dari bawah ke awan-awan dulu baru ke surga, sama turunnya dari surga ke awan-awan jemput kita, nanti kita sama-sama dengan Tuhan terus selama-lamanya. Amin saudara-saudara. Nah, tapi banyak orang bilang, rapture itu enggak ada, Nggak ada kejadian seperti itu. Itu kedatangan Tuhan kedua ya wes. Ya toh. Tuhan itu datang ya datang sekali toh. Sama seperti waktu dia naik, dia datang pertama, dia datang sekali toh, naik ya wes, naik sekali toh. Nanti waktu balik turun sekali toh, sudah selesai. Tapi firman Tuhan nggak bilang gitu. Ya. Siapa yang percaya bahwa kedatangan Tuhan yang pertama, Tuhan naik ke surga 2 kali. Siapa yang percaya? Kaget semua. Wih, Heru ini sesat. Mari kita belajar ayatnya ya. Ingat, waktu Tuhan Yesus bangkit, mayatnya enggak ada. Maria datang, terus kasih tahu murid-muridnya yang lain, murid-muridnya datang, lihat, mayatnya Tuhan Yesus enggak ada. Akhirnya mereka apa? Oh benar Tuhan Yesus mayatnya dibawa ini dicuri, iya toh. Terus habis itu apa? Dikatakan lari semua, murid-muridnya yang laki-laki lari semua. Tinggal Maria. Maria satu-satunya yang tinggal, Maria masih nangis-nangis. Kepingin ketemu. Bahkan gak usah ketemu Tuhan Yesus, ketemu mayatnya aja mau aku, tak terima. Mana mayatnya Tuhan Yesus? Maria masih berdiri di luar kubur sambil nangis. Sementara nangis, dia masuk lagi, dia jenguk ke dalam kubur. Maka tiba-tiba lihat 2 malaikat. Ingat tadi waktu murid-muridnya itu masuk, nggak kelihatan ada malaikat. Ya, tapi waktu Maria ini saking rindunya, saking sedihnya, kepingin ketemu Tuhan Yesus. Dia lihat ke dalam, terus sih bisa lihat malaikat. Ya, terus apa yang dikatakan? Dan mereka, malaikat itu berkata, hai wanita, mengapa engkau menangis? Maria menjawab, karena mereka mengambil Tuhanku dan aku tidak tahu di mana mereka meletakkannya. Ya toh, mana mereka, mayat Tuhanku mana? Aku kepingin ketemu gitu loh. Dan setelah mengatakan semua itu, ia berpaling ke belakang dan melihat Yesus sedang berdiri. Tetapi ia tidak mengetahui bahwa Yesus itu adalah Yesus. Yesus berkata kepada Maria, hai wanita, mengapa engkau menangis? Engkau mencari siapa? Karena mengira ia adalah penjaga taman, Maria berkata, Tuhan, jika engkau telah membawa dia, katakanlah kepadaku di mana engkau meletakkannya, maka aku akan mengambil dia. Maria enggak bilang, mana mayatnya? Nanti kalau sudah ada, wis tak panggil Petrus sama Yohanes, biar suruh bantu ngangkat. Maria enggak bilang gitu, enggak ngerti caranya gimana, yang penting mana. Enggak tahu caranya gimana, nanti aku sendiri yang bawa. Padahal Anda tahu, kalau memang benar Tuhan Yesus mati hari ketiga, berarti mayatnya Tuhan Yesus sudah mulai busuk. Betul saudara-saudara? Tapi Maria enggak ngurus. Saking rindunya Maria, saking sayangnya Maria kepada Tuhan. Merindukan, ketemu mayatnya aja enggak apa-apa. Enggak rela kalau mayatnya aja sampai diambil itu Maria enggak rela. Iya toh. Tapi kemudian Yesus menjawab, bilang apa? Maria, sambil membalikkan badan. Maria berkata kepadanya, langsung Maria tahu, lu ini Tuhan. Langsung Maria berkata, Rabi, yang artinya guru. Yesus berkata, jangan menjamah aku sebab aku belum naik kepada Bapakku. Jadi mungkin waktu lihat lu ini Yesus, mungkin Maria itu saking rindunya kepingin ngerangkul, kepingin meluk. Ngerti ya, orang kalau sudah kangen gitu ya, tiba-tiba ketemu, itu langsung tanpa sadar langsung kepingin meluk. Mungkin Maria mau meluk, tapi Tuhan Yesus bilang apa? Jangan jamah aku. Kenapa? Karena kamu kotor, keringetan belum mandi. Enggak bilang begitu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang apa? Karena aku belum naik kepada Bapakku. Ya, belum naik. Tuhan Yesus waktu itu belum naik. Ya. Nah, tapi 8 hari kemudian, ya toh,
apa yang terjadi? Thomas itu enggak percaya. Enggak percaya kalau Tuhan Yesus sudah bangkit. Jadi Tuhan Yesus menampakkan diri yang kedua kali kepada murid-muridnya. Apa yang Tuhan Yesus suruh Thomas lakukan? Ulurkan jarimu ke sini dan perhatikanlah kedua tanganku. Ulurkan juga tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Lah, Maria enggak boleh megang, alasannya belum kembali ke Bapa. Thomas kok boleh pegang? Berarti apa? Berarti secara rahasia tidak tertulis Tuhan Yesus sudah naik ke surga ketemu sama Bapa, terus kembali lagi ke dunia. Benar gak saudara-saudara? Benar ya? Berarti pada saat rapture nanti sama. The secret rapture. Ya, rapture yang rahasia. Tuhan Yesus turun, tapi bukan turun yang kedua kali. Cuman sampai di awan-awan. Kita pun diangkat terus sama Tuhan balik ke surga. Sama enggak? Sama seperti dia. Kedatangannya yang pertama, kedatangan yang kedua juga sama seperti itu. Berarti kalau kedatangan yang pertama Tuhan Yesus naik ke surga 2 kali, berarti kedatangan yang kedua Tuhan Yesus turun ke dunia 2 kali. Amin saudara-saudara. Benar ya? Berarti benar ya? Berarti rapture ini benar. Betul ya? Sama, ayatnya sama. Kalau enggak gitu tolong jelaskan gimana. Terus kenapa kok Tuhan ini kenapa kok enggak balik dulu kepada Bapa? Kenapa kok harus menampakkan diri dulu kepada Maria? Ya, karena apa? Karena Tuhan ini dikatakan firman Tuhan, demikian juga Kristus mengorbankan dirinya hanya 1 kali saja untuk menanggung dosa banyak orang. Dan dia menyatakan diri pada kali yang kedua bukan untuk menanggung dosa, melainkan membawa mereka yang menanti-nantikan dia kepada keselamatan penuh. Ini mungkin. Ini kalau ini tidak ada di Alkitab, ini murni penafsiran saya. Mungkin benar, mungkin salah. Mungkin Tuhan Yesus harusnya naik kepada Bapa dulu, tapi waktu melihat Maria begitu sedih. Tuhan Yesus mungkin gak tega. Ya, Tuhan Yesus gak tega kalau Maria, walaupun mungkin 8 hari lagi Maria akan ketemu Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus gak mau Maria bersedih dalam 8 hari ini. Tuhan Yesus gak mau. Ya, karena itu mungkin Tuhan Yesus membatalkan dulu naik ke surga. Datangi dulu Maria, supaya Maria tahu, aku sudah bangkit. Supaya Maria gak terus terbenam dalam kesedihannya. Supaya Maria punya sukacita, supaya Maria punya pengharapan. Dan Maria bisa kasih tahu kepada saudara-saudaranya yang lain. Bahwa Tuhan sudah bangkit, benar seperti yang dikatakan Tuhan. Tuhan itu pada hari yang ketiga pasti bangkit. Amin saudara-saudara. Nah itu loh, mungkin karena begitu sayangnya Tuhan ya sama kita. Itu Tuhan melakukan hal seperti itu. Ini mungkin ya, mungkin enggak. Nanti waktu ke surga nanti kita tanya sama-sama. Amin. Ya. Nah, mungkin videonya tolong Dela. Ini ada video yang seperti yang bulan lalu saya itu. Ini ada seorang Iran, ya. Ini orang dari Iran. Dia ini punya anjing. Dia sayang sekali sama anjingnya dan anjingnya sayang sekali sama dia. Waktu dia mau ikut protes, dia tahu dia bakalan kemungkinan besar dia pasti mati. Dia nggak akan balik. Dan kalau dia mati, kalau anjingnya nggak lihat mayatnya, maka anjingnya akan sedih terus. Kenapa? Karena merasa dia ditinggalkan. Aku salah apa? Kok tiba-tiba ditinggalkan? Karena itu dia berpesan pada keluarganya. Kalau nanti aku mati, tolong mayatku tunjukkan kepada anjingku. Supaya anjingku tahu kalau aku ini sudah mati. Tapi aku tidak meninggalkan dia. Supaya dia nggak nunggu-nunggu aku terus. Supaya dia bisa melanjutkan hidupnya. Amin saudara-saudara. Kalau orang saja bisa punya
kepikiran seperti itu. Apalagi Tuhan kita. Tuhan kita tidak mau kita itu kepikiran terus. Aduh selamat enggak ya, Tuhan beneran bangkit enggak ya. Ya toh, kepingin ketemu Tuhan. Tuhan pun kepingin ketemu kita. Tuhan pun ingin menjemput kita. Tapi semua itu ada waktunya. Semua ada waktunya Tuhan. Dan saya percaya waktunya gak akan lama lagi. Amin saudara-saudara. Ya, nah itu. Dan ini saya mau tutup ya dengan firman Tuhan. Ingat, sebelum kenaikan Tuhan Yesus, ya, Tuhan itu ketemu sama murid-muridnya dulu. Ke-11 muridnya. Di Galilea. Di bukit yang telah Yesus tetapkan bagi mereka. Ketika mereka melihat dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Loh ini kurang ajar enggak ini? Murid-muridnya Tuhan Yesus ini. Sudah lihat mujizat. Sudah lihat Tuhan Yesus bangkit. Tapi masih enggak nyembah. Ya tuh. Masih ada keraguan-raguan. Berarti apa? Mujizat itu tidak menjamin iman seseorang. Amin. Tapi ada sesuatu yang berubah setelah mereka menerima berkat dan melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Sesudah Tuhan Yesus mengangkat tangannya memberkati mereka dan terangkat ke surga, maka hal yang luar biasa terjadi. Apa? Mereka pun menyembah Dia. Mereka semua yang tadinya awalnya ragu-ragu, sekarang semuanya percaya. Mereka semua menyembah. Karena apa? Karena mereka sudah lihat, oh ini yang memberkati Tuhan sendiri. Mereka sudah menerima berkat itu sehingga apa? Lalu mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita yang besar. Mereka telah menerima berkat dari Tuhan. Dan mereka senantiasa berada dalam bait suci. Memuji dan menyembah Elohim. Sama dengan kita hari ini. Kita lihat hari-hari di depan ini gelap. Perang gak selesai-selesai. Rupiah terus melemah. Sekarang banyak perusahaan tutup. Banyak pengangguran. Ya toh. Seakan-akan kok cek gelape. Tapi kalau kita tahu Tuhan ini selalu memberkati kita, maka kita akan punya damai, kita akan punya sukacita, kita akan punya pengharapan untuk melalui hari depan, apapun kondisinya. Kita tahu karena Tuhan selalu beserta kita dan damai Tuhan, damai yang melampaui akal pikiran itu ada selalu dalam kita dan menguasai kita sampai kedatangan Tuhan menjemput kita, ya. Dan kenapa kok sukacita? Karena murid-murid itu tahu nama mereka itu tercatat di surga. Sama seperti kita. Kita ini sukacita bukan karena nanti di depan ini tidak ada masalah. Bukan. Kita sukacita karena ada jaminan. Nama kita tercatat dalam kerajaan surga. Dan kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Dan untuk penutup, mari kita sama-sama baca ayat seperti ayat Mazmur ini. Ini Mazmur yang selalu menguatkan kita. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian siarah dari Daud. Lihatlah alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara hidup bersama dalam kesatuan. Seperti minyak yang berharga di atas kepala, yang meleleh ke janggut, bahkan ke janggut Harun, yang mengalir ke leher jubahnya. Seperti embun Hermon yang turun ke atas pegunungan Sion. Karena kesanalah Yehova memerintahkan berkat, kehidupan sampai selama-lamanya. Berkat itu bukan cuma berkat ekonomi, bukan cuma berkat kesehatan. Tapi berkat yang benar-benar berkat adalah kehidupan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Engkau Tuhan yang begitu besar, pencipta alam semesta ini. Tapi Engkau mau merendahkan diri. Engkau mau merendahkan diri memberkati kami Tuhan. Engkau begitu setia kepada kami. Engkau selalu mau ditemui saat kami ada masalah. Engkau selalu tersenyum saat Engkau menemui kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami tahu, kami punya pengharapan.
kami punya penghiburan, kami punya damai. Bukan karena berkat ekonomi selalu ada pada kami. Bukan karena kami selalu sehat. Bukan karena kami selalu dijauhkan dari malapetaka. Tapi kami tahu nama kami tercatat dalam kerajaan surga. Dan kehidupan untuk selama-lamanya itu adalah jaminan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus semua yang percaya katakan amin, amin.